Nah oke guys, welcome back to my channel, channel kita semua. Nah oke guys, jadi di kesempatan kali ini kita bakalan update tentang Andro kita yang kemarin kita single tank kurang lebih 1 minggu yang lalu. Gimana sih prospeknya hari ini? Sudah bagaimana perubahannya? Nah sebelum itu kita mau kasih lihat juga ombyokan kita yang masih ya. Ini menurut kalian gimana guys? Sudah pantaskah kita jual di Shopee atau belum? Ini modelnya masih kayak gini sih guys. Mungkin kalau kita jual Andro ini sekitar di harga 50 ribuan, tapi sudah pasti melet. Setelah itu juga untuk warna juga sudah biru semua nih, kita panggil ya. Kita panggil. Oh, warna udah biru semua nih guys. Warna udah pada biru, rim juga udah tebel-tebel banyak. Bahkan ya bagus-bagus kok. Cuman nanti kalau ada yang cacat itu nggak mungkin kita kirim. Jadi memang kita sortir yang rapi-rapi kita kirim gitu. Menurut kalian gimana kalau sudah cocok dijual ke Shopee di harga 50 ribu? Komen di bawah, kita langsung open Shopee gitu. Tapi kalau belum, nggak apa-apa, kita rawatin dulu. Kan ini soalnya biar kalian juga nggak rugi guys. Di harga 50 ribu dapat Andro yang kayak gimana gitu. Itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, kita di sini baru aja dapat progresan ini guys. Ini gondrong nih guys. Ini kita single tank. Kayaknya ya guys, ini kayaknya baru guys. Ini kayaknya ikan ini gondrong guys gitu. Kayaknya gondrong, cuman kita nggak tahu sih. Tapi kelihatannya sih gondrong nih guys. Oh, dorsalnya guys tebel banget, lancip juga. Tapi kita nggak tahu apakah dia akan menggondrong karena ini baru kita single tank. Jadi dia belum flaring juga. Nah itu guys. Modelnya kayak itu guys. Gimana menurut kalian? Apakah dia akan gondrong? Ini juga baru habis makan. Ya sudahlah, biarkan kalau dia sudah flaring biar terjawab apakah dia gondrong apa enggak. Karena biasanya kalau masih kayak gini nih guys ya, ini belum kelihatan gondrongnya. Tapi kalau prediksi ini gondrong guys, Andronya guys, 1 ekor nih. Kita soalnya nggak sempat nyortir banyak sih. Si pocong nih guys. Ini beberapa ikan-ikan lainnya. Nih update juga dikit si kaliko. Nah ini udah mulai full kuning di bagian kepala, cuman masih belum rapi kuningnya, masih coblak-coblak kayak hantu dia po ikannya guys, aneh jadinya. Nah setelah itu kita akan lanjut kepada topik pembicaraan kita, si Andro yang sudah kita single tank. Ini biar ke bukti guys, karena perawatannya kayak gini tuh biar ada buktinya guys, biar kita tidak hanya omong kosong kalau perawatan itu guys. Wah, ini mentalnya super cakep ini guys, dan warnanya juga kalian lihat. Waduh. Ini kita bahas dulu mulai dari yang pertama. Bang, peletnya pakai apa? Oke guys, jadi kita pakai pelet Premium Maxi. Ingat ya guys ya, Premium Maxi. Yang kalau nggak salah wadahnya itu warna kuning ya, Premium Maxi. Nah kita pakai Premium Maxi. Ini makannya sehari 2 kali, pakan hidup tanpa ada puasa plus pelet. Nah untuk pola makannya gimana bang? Ini aku bahas dulu pola makan, baru ke tank settingan terakhir deh. Nah untuk pola makannya ini tiap hari guys. Makannya tiap hari, yaitu pagi aku kasih dulu ulat kandang 1. Ini size nya kecil banget loh guys ya, ini kalau kalian lihat. Ini sama kelingkingku hampir sama. Ini size nya sekarang tapi sudah hampir 6 sentian kayaknya, 6 sentian. Sini. Oh ini dia naik dia. Nah untuk pola makan setiap hari makan 2 kali guys. Yang pertama dia makan di pagi hari atau di siang hari biasanya. Itu makan ulat kandang. Kalau sekarang karena masih kecil masih ulat kandang, belum Hongkong ya guys ya. Ulat kandang itu biasanya aku kasih 2 ekor atau 3 ekor tergantung. Kalau ulat kandangnya kecil ya aku kasihnya 3 ekoran guys gitu. Tapi kalau besar biasanya 2 ekor. Setelah itu jelang maksudnya selang 2 sampai 1 jam, 1 sampai 2 jam. Wow, liatin guys, dia flaring gaya roket itu guys, nuncap ke bawah guys. Selang 2 jam kita langsung masukin pelet guys. Nah untuk pelet sendiri itu nggak ada takaran aku berapa banyak, yang penting secukupnya saja. Itu kalau untuk masalah pelet. Dan malam juga sama pola makannya kayak gitu. Biasanya di hari Minggu itu aku kasih cacing sedikit aja, biar nggak full ulat Hongkong guys. Itu biar nggak rusak, karena kalau kebanyakan ulat Hongkong atau ulat kandang itu warnanya bisa rusak gitu. Bukan rusak sih sebenarnya, tapi kurang up gitu guys. Jadi kalau bisa tetap diselingin. Kenapa kamu mematung ini? Gue mematung dia guys. Dari tadi diajak mainan sama bocil-bocil. Nah ini dia guys Andro-nya. Nah setelah itu kalau settingan ya guys, saya jujur aja kalau aku pribadi settingan lebih suka
pasir hitam. Pasir hitam, moza. Kalau yang bagus sih moza ya guys ya. Moza tuh halus banget. Jadi di ikan itu meskipun gesek itu nggak berbahaya lah, nggak sampai bikin sisiknya ngelupas. Nih dia andraunya. Jadi dia ini kalau pakai tangan ya guys ya. Hei, sini. Wah, dia ini kecapean kayaknya guys, habis aku ajak mainan guys. Jadi dia ini kalau pakai tangan dimainin badannya tetap gelap, tapi kalau sudah main kaca ya guys ya, badannya ini berubah jadi merah, jadi kuning maksudnya. Nah untuk andrau ini sendiri guys, lebih bagus itu kalau aku sih background hitam, pasirnya hitam juga, entah mau pakai pasir moza atau pasir malang hitam itu bebas. Tapi kalau bisa yang halus, karena ikannya kan kecil juga, jadi biar kalau pas dia gesek atau apa itu biar nggak melukai si ikan sendiri. Nah itu guys. Nah setelah itu kalau untuk cara ngelatih mental gimana bang? Nah oke guys, untuk cara melatih mental cara andrau nih guys, ini kan kecil banget guys, ombyokan nih. Nah kalau ombyokan tuh kayak gini aja guys, kayak aku nih. Ini tak kasih tahu ya guys ya, berat-beratnya aku ngelatih mentalnya andrau ini gimana. Nah oke, jadi yang pertama andrau ini setelah aku single tank ya guys ya, dia ini aku yakin ya, dia ini nggak akan flaring kurang lebih mungkin 3-4 hari. Kenapa sih bang ikan itu nggak mau langsung flaring? Nah jadi gini guys, ikan itu sudah terbiasa ombyokan, jarang flaring guys. Kalaupun ada yang flaring, kadang-kadang kan ada yang agak berantem, itu pun karena insting aja gitu. Tapi intinya di sana itu dia belum terbiasa flaring atau galak, itu belum terbiasa guys, karena masih ombyokan. Nah setelah kita single tank, dia itu biasanya membiasakan diri dulu guys, membiasakan diri. Tadi dia di deket kaca tuh kayak mau flaring. Dia membiasakan diri dulu guys di tank single tank. Setelah itu kalau memang sudah jadi atau mentalnya sudah mulai bagus di single tank, sudah aktif ikannya, baru dia biasanya akan belajar flaring guys. Tapi kalau masih baru-baru kayak gini, ini kan baru ke single tank, biasanya ini jarang mau guys. Kalaupun ada yang mau itu hanya beberapa ikan aja lah, nggak semua ikan tuh bisa kayak gitu guys gitu. Jadi kurang lebih sekitar 3-4 hari dia itu biasanya nggak flaring. Tapi kalau udah di atas 4 hari harusnya ya, selama ikan itu aktif, aklimasinya kalian benar, dia itu biasanya sudah mulai belajar flaring di hari keempat gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru ya, kalau habis beli langsung minta flaring itu jangan. Nah setelah itu untuk ukuran tank bang yang enak itu berapa? Nah ini guys, jadi dari apa ya, dari pengalaman ukuran tank yang enak itu size berapa sih? Nah jadi ukuran tank yang enak itu kalau menurutku pribadi ya guys ya, itu untuk melatih cana-cana andrau atau pulkra yang kecil juga, yang notabene ikannya kecil-kecil deh guys ya. Ombyokan kayak gini nih, size 5 cm itu di tank 30 x 20 nih enak banget guys. Jadi dia dikatakan besar, yang nggak besar-besar banget, tapi dibilang kecil, nggak kecil-kecil banget. Jadi masih enak lah dipakai progres ikan tuh masih enak banget. Size tanknya udah enak. Sama kalau kayak tadi, settingan tanknya gimana bang? Nah kalau aku sendiri guys, settingan tank tuh sama, tapi ini pasirnya merah. Pasirnya merah karena aku nggak ada moza, jadi pakai pasir merah. Tapi itu nggak apa-apa, aman kok. Ini dia ikannya. Ini kita pancing dulu. Jadi sering-sering dimainin gini guys, sering-sering dimainin, diginiin pakai tangan, pakai jari sebelum ngasih makan, biar dia tuh kebiasaan, biar nggak takut juga sama orang. Sama air, saranku ya guys ya, jujur guys, kalau aku lebih untuk pemakaian air tuh ke air sumur, nggak PDAM, nggak PDAM-an, nggak air galon guys. Tapi kalau nggak ada air sumur ya paksa air galon guys. Nah ini salah satu yang kita single tank, kemungkinan gondrong, tapi ya, belum tahu juga guys. Jadi untuk andrau sendiri itu yang penting kalian jangan sampai overfeeding, pemberian makan yang terlalu banyak, karena itu bahkan bikin ikan kalian mager, susah flaring juga guys. Sama juga kalau kita terlalu ngepush di andrau itu jelek di warna guys. Jadi warnanya itu akan pucat, nggak akan pekat gitu guys. Sama rim yang warna putih itu kalau kita terlalu ngepush itu juga jelek guys, rimnya nanti tipis gitu. Jadi buat kalian kalau yang melihara andrau tuh jangan terlalu overfeeding ke andraunya gitu guys. Jadi kalau gitu kurang lebih itu segitu aja, nggak ada yang aneh-aneh untuk perawatannya. Yang penting itu jangan terlalu banyak makan, karena beberapa kesalahan ngerawat andrau itu ya sering dipindah-pindah, kebanyakan makan, tanknya terlalu besar. Biasanya itu kayak gitu-gitu doang. Sama kalau lampu tetap pakai guys, aku 12 jam kalau pakai lampu guys. Nah oke, kurang lebih segitu aja videonya. Semoga bermanfaat untuk cara perawatan andrau dan update si andraunya. Kalau gitu see you di next video, bye bye.